看来这妖兽终究脱离。是，难道这气息是从阳开始的？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Dong Qingyan dan Qin Ze berjalan berdampingan, diikuti oleh 3 murid lembah Yaowang. Yang Kai berjalan di ujung dengan kedua tangan di punggungnya. Ketika mereka melihat Dong Qingyan, ketiga murid muda lembah Yaowang semuanya tampak iri, memuja Dong Qingyan. Sebaliknya, mereka memandang Yang Kai dengan jijik. Dong Qingyan lahir luar biasa, kecantikan alami, secara alami menarik perhatian mereka. Meskipun Yang Kai juga telah lulus ujian yang ditetapkan oleh Master Xiao dan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan puncak awan yang tersembunyi, pada dasarnya, dia hanyalah seorang pengawal kecil dengan status rendah. Mendengarkan percakapan mereka, Yang Kai juga belajar sesuatu. Dari beberapa dekade yang lalu, hanya Xiao Fuseng, seorang alkemis, yang bertanggung jawab atas Yu Yinfeng. Tidak ada orang lain kecuali 2 pelayan yang melayaninya. Dan kedua pelayan ini juga orang biasa yang belum pernah berlatih. Xiao Fuseng terobsesi dengan alkimia sepanjang hidupnya, sejak menikah dia tidak menerima murid. Sampai tahun ini, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk meneruskan apa yang telah dipelajarinya dalam hidupnya. Itulah sebabnya kita mengadakan ujian hari ini. Mengapa Tuan tiba-tiba berubah pikiran? Dong Qingyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Ze tampak gelap dan tidak menjawab. Dia merenung sejenak dan berkata, apa yang dipikirkan paman seperguruan, saya tidak berani berspekulasi. Anda dapat pergi dan bertanya kepadanya tentang hal itu secara langsung suatu hari nanti. Bagian pertama dari puncak Yunyin tidak ada yang aneh. Pada pandangan pertama, itu penuh dengan bebatuan terjal dan gunung-gunung yang indah. Kadang-kadang ada beberapa hewan liar, seperti kelinci dan rusa yang tidak berbahaya. Namun, di paruh kedua tahun ini, aura langit dan bumilah yang membuat orang-orang rileks dan bahagia. Ada lebih banyak bunga dan tanaman eksotis di pegunungan. Ada begitu banyak ramuan sehingga tidak ada yang datang diam-diam untuk mengambilnya. Dong Qingyan melakukan perjalanan jauh, tetapi dia tidak melihat seorang pun yang merawat gunung dan hutan. Dia penasaran. Qin Ze mendengus dingin, siapa yang berani memindahkan obat herbal dari lembah Raja Obat, 9 suku akan dihancurkan. Ramuan yang akan ditanam di gunung dan hutan tentu saja tidak terlalu berharga. Jelas tidak hemat biaya untuk menyinggung Yaowanggu demi hal-hal ini. Setengah jam kemudian, orang-orang datang ke puncak gunung. Ada sederet rumah di puncak gunung. Hanya ada sekitar 7 atau 8 kamar di puncak gunung. Sebagian besar dari mereka baru dibangun. Seharusnya itu adalah kediaman yang disiapkan Xiao Fuseng untuk murid-muridnya. Di sini, Qin Ze berhenti, menoleh ketiga murid lembah Raja Obat. Kalian tunggu di sini. Ketiganya mendengarkan, dengan tergesa-gesa tampak malu, tersenyum dan berkata, Paman, kami juga ingin masuk. Apa yang kalian lakukan di sana? Qin Ze tidak senang. Seorang pria dengan ekspresi penuh. Sejak kita memasuki lembah Raja Obat, kita telah melihat Tuan Xiao dari kejauhan. Sekarang kita semua ada di sini hei. Qin Ze mengerutkan kening dan merenung sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, jangan bicarakan itu nanti. Paman seperguruan tidak suka diganggu. Ya, kami berjanji untuk tidak berbicara. Ketiganya segera bersorak. Tampaknya ketenaran Xiao Fuseng di hati sang alkemis jauh melampaui imajinasinya. Bahkan para murid lembah Raja Obat bangga melihatnya. Di bawah pimpinan Qin Ze, sekelompok orang langsung menuju ke deretan rumah. Sebelum kami mendekat, 2 wanita cantik datang menghampiri kami. Keduanya berusia lebih dari 40 tahun. Karena sejak 25 tahun yang lalu, mereka telah datang ke puncak awan tersembunyi untuk melayani kehidupan Xiao Fuseng. Melihat 2 wanita cantik datang, Qin Ze dengan cepat mengepalkan tinjunya dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dia berkata dengan suara hormat, silakan laporkan kembali ke Paman bela diri. Saya telah membawa orang yang dia inginkan. Ini 2 orang, salah satu wanita cantik dalam gaun putih bulan tersenyum dan menatap Dong Qingyan dan Yang Kai. Saya telah melihat Anda, Tuan. Dong Qingyan juga tahu bagaimana bersikap sopan, jadi dia memberi hormat kepada Yang Kai. Wanita cantik itu berbicara, panggil saya Bibi Siang, ini Bibi Lan. Dong Qingyan tertawa dan memberi hormat lagi.
Xiang Yi kemudian berkata, kalian tidak perlu bersikap kaku di sini. Lebih baik menjadi rumah kalian sendiri. Kalian berdua akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika kalian terlalu kaku, kalian akan menderita, dan begitu juga kami. Wanita cantik lainnya, Bibi Lan, berkata sambil tersenyum, ketika kami pergi ke Yunyin Feng, kami seusia dengan kalian. Dalam sekejap, lebih dari 20 tahun berlalu. Guru sedang memurnikan alkimia, dan berita dari kaki gunung telah kembali. Kalian kembali dulu. Ketika guru telah selesai memurnikan tungku ramuan itu, kalian akan bertemu dengan mereka. Mendengar ini, tidak hanya murid-murid muda dari lembah Raja Tiga Obat yang tampak muram, tetapi bahkan Qin Ze juga sedikit kecewa. Terima kasih banyak. Qin Ze segera menegakkan wajahnya dan membawa 3 murid lembah Yaowang untuk mundur. Setelah mereka pergi, kedua wanita cantik itu melambaikan tangan kepada Yang Kai dan Dong Qingyan dan mengatur akomodasi untuk mereka dengan senyum di wajah mereka. Selama bertahun-tahun di Yunyin Feng, hanya ada mereka bertiga dan Xiao Fuseng. Xiao Fuseng sering menutup pintu untuk memurnikan alkimia, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat selama lebih dari 10 hari. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun. Sekarang Yang Kai dan Dong Qingyan datang lagi. Mereka lebih marah, dan mereka secara alami senang. Setelah mengatur tempat tinggal Yang Kai dan Dong Qingyan, mereka pergi. Setelah tinggal di Yunyin Feng selama 3 hari berturut-turut, Xiao Fuseng masih belum muncul. Hanya 2 wanita cantik yang sering datang untuk melihat Yang Kai dan Dong Qingyan dan meminta bantuan. 3 hari kemudian, tepat saat Dong Qingyan sedang berbicara tentang kapan dia akan bisa keluar dari celah itu, sebuah fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba muncul dari jarak dekat. Yang Kai tampak sedikit berubah, dan Dong Qingyan saling memandang dan bergegas keluar dari rumah. Kedua wanita cantik itu sudah keluar, menatap sebuah ruangan. Disinilah Xiao Fuseng tinggal. Tanpa banyak ukiran, pintu terbuka, dan keluarlah seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut putih dan kumis, dia memegang pil emas di tangannya dan mengerutkan kening saat dia berjalan. Dong Qingyan menjadi gugup. Yang Kai juga melihat sosok legendaris di dunia alkimia. Dia terkejut menemukan bahwa tidak ada fluktuasi energi di seluruh tubuhnya. Dia seperti lelaki tua biasa. Tetapi Xiao Fuseng sama sekali bukan orang biasa. Setidaknya dia juga ahli dalam pengembaraan pikiran. Yang Kai melirik pil di tangannya dan menemukan bahwa pil itu penuh dengan aura. Bahkan jika dipisahkan oleh beberapa kaki, Anda dapat mencium aroma pil, itu jelas merupakan pil yang baik di atas tingkat surga. Tetapi sekarang pil ini diremehkan oleh Xiao Fuseng sebagai tidak berharga. Tuan, Bibi Xiang, salah satu dari 2 wanita cantik, berbisik, pria telah datang. Ya, Xiao Fuseng kembali dari pikirannya yang dalam dan melemparkan pil itu ke salah satu wanita cantik. Dia menatap Yang Kai dan Dong Qingyan dengan penuh minat. Yah, tidak buruk, tidak buruk. Pada saat ini, Dong Qingyan membalikkan punggungnya. Dia serius dan tidak berani bergerak. Setelah beberapa kali berputar mengelilingi Yang Kai, Xiao Fuseng tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak buruk, tapi terlalu mematikan. Namun, Xiao Fuseng dengan ringan mengambil alih. Kalian berdua ulurkan tangan. Yang Kai dan Dong Qingyan mengulurkan tangan sesuai dengan kata-kata mereka. Xiao Fuseng meletakkan jarinya di pergelangan tangan mereka dan menatap Yang Kai dengan senyum di wajah tua mereka dan sedikit cahaya di mata mereka. Mereka memandang Yang Kai dengan sangat berarti. Kamu curang dalam ujian. Yang Kai tersenyum. Dong Qingyan tercengang di tempat dan dengan cepat membela Yang Kai. Dia tidak curang. Dia meminum pil racun dan mengeluarkan gas racun. Bagaimana dia bisa melakukannya? Xiao Fuseng berkata sambil tersenyum. Maksudku bukan dia tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, kualifikasinya bahkan lebih baik darimu. Namun, dia sengaja menunda waktu untuk mengeluarkan gas racun, dan jelas dia tidak ingin terlalu pamer. Dong Qingyan tercengang. Yang Kai berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu melihatnya tetua? Xiao Fuseng menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Apakah aku tidak tahu apa yang ada dalam ujian yang aku buat sendiri? Xiao Fuseng memberikan penjelasan sederhana, dan Yang Kai tahu apa yang tersembunyi di dalam pil racunnya. Pil racun di dalam pot obat itu tidak rumit untuk dimurnikan, dan bahkan bahan-bahan yang dibutuhkan pun tidak mahal. Kalau tidak, tidak akan sebanyak itu. Namun fungsi terpenting dari pil racun ini adalah untuk menguji kemurnian vitalitas seseorang. Alkemis juga merupakan seni bela diri. Mereka semua memiliki vitalitas dalam tubuh mereka. Namun, kelompok orang ini menganggap alkimia sebagai pekerjaan utama mereka.
Mereka meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka untuk mengabdi pada alkimia. Jika pil racun diminum, jika vitalitasnya cukup murni, racun dapat sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh, jika tidak, tidak akan. Kemurnian vitalitas ada hubungannya dengan banyak hal. Keterampilan dan keahlian seorang seniman bela diri, pil yang telah diminumnya, konstitusinya, dan faktor-faktor lain dapat memengaruhinya. Meskipun para alkemis itu menganggap alkimia sebagai karir seumur hidup mereka, mereka gagal lulus ujian Xiao Fuseng karena berbagai pengalaman dan vitalitas yang tidak murni dalam tubuh mereka. Yang Kai telah berlatih Zenyang Jue sejak ia mempraktikkannya hingga sekarang, dan ia terus-menerus menyempurnakan vitalitasnya. Tidak mengherankan bahwa kemurnian Zenyuan dalam tubuhnya dapat memenuhi persyaratan Xiao Fuseng. Situasi Dong Qingyan serupa. Dia berlatih keterampilan api. Keluarga Dong memiliki karir yang hebat. Dia berada di puncak wilayah Lihe. Untuk mengolahnya dan mempromosikannya ke Zenyuanjing, keluarga menghabiskan banyak permata berbakat untuk membantunya memurnikan Zenyuan. Secara alami, vitalitasnya tidak akan terlalu rumit. Xiao Fuseng berkata sambil tersenyum, sebenarnya, 9 dari 10 orang tidak dapat lulus ujian jika aku membiarkan sang alkemis mengambilnya. Karena mereka tidak menganggap serius kemurnian vitalitas. Saat memurnikan pil, banyak alkemis harus mencoba khasiatnya sendiri. Konflik berbagai efek dalam tubuh dapat menyebabkan vitalitas menjadi terlalu murni. Namun, jika kita membiarkan orang-orang berbakat yang telah mengembangkan atribut api atau atribut yang untuk mengambilnya, aku khawatir itu akan menjadi masalah lain. Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa waktunya untuk melarutkan racun lebih singkat daripada Dong Qingyan. Ada alasan seperti itu. Namun, siapa yang bukan seorang alkemis yang akan datang untuk berpartisipasi dalam ujian Xiao Fuseng? Hanya Yang Kai, seorang seniman bela diri dengan tujuan khusus, yang akan mencobanya. Sulit untuk menemukan penerus seperti itu di antara para alkemis. Keberhasilan Dong Qingyan dalam lulus ujian juga merupakan berkah dari kegagalan keluarga Dong untuk mendukungnya dalam alkimia selama bertahun-tahun. Jika dia mulai mempelajari alkimia sejak usia muda, aku khawatir itu akan berakhir dengan penyesalan. Banyak orang salah dalam hal alkimia, dan aku juga salah. Xiao Fuseng menghela nafas panjang, kesepian dan penyesalan yang tak terkatakan. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Guru, menurut apa yang Anda katakan lebih baik mencari anak dengan bakat luar biasa untuk berkultivasi sejak kecil. Anak-anak, Xiao Fuseng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Dong Qingyan mengamati kata-katanya dan melihat dan berkata dengan ngeri. Guru, Anda. Xiao Fuseng berkata, tidak apa-apa, saya bisa hidup selama beberapa tahun, tetapi saya khawatir saya tidak dapat menembus tingkat atas Suanji dalam hidup saya. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa tingkat spiritual di atas Suanji. Saya tidak bisa, tetapi saya akan melatih seorang alkemis tingkat spiritual untuk mematahkan belenggu dunia tanpa tatanan spiritual. Itu tergantung pada dua upaya kalian, katanya. Karena alasan inilah Xiao Fuseng ingin merekrut siswa. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk alkimia, tetapi dia masih gagal menembus level spiritual. Bagaimana mungkin dia tidak menyesalinya? Dia memiliki pengetahuan alkimia yang tak tertandingi di dunia, juga memiliki pengalamannya sendiri dalam jalan alkimia, dia sangat yakin bahwa dia dapat mengolah yang lebih baik daripada muridnya sendiri. Menyadari tekad Xiao Fuseng, Yang Kai lalu berkata, maaf, tetua, saya di sini bukan untuk belajar alkimia. Xiao Fuseng mengerutkan kening dan menatap Yang Kai dengan heran. Saya ingin menjadi yang teratas dalam seni bela diri. Jika saya belajar alkimia, saya khawatir saya akan terganggu dan kurang keterampilan. Yang Kai berkata dengan tulus. Kali ini dia datang ke Yunyin Feng, dia hanya ingin mendekati dan Seng Feng dengan bantuan kondisi geografis di sini. Mendengar apa yang dikatakan Yang Kai, kedua wanita cantik itu langsung mengerutkan kening dan menatap Yang Kai dengan tatapan sedikit tidak senang. Sebaliknya, Xiao Fuseng berkata sambil tersenyum. Siapa bilang alkimia tidak bisa mencapai puncak seni bela diri? Yang Kai tampak terkejut dan berpikir. Lelaki tua itu meninggalkan kesan yang mendalam pada Yang Kai. Sang guru tidak membiarkan dia dan Dong Qingyan belajar satu sama lain, jadi mereka tinggal di sini. Setelah beberapa hari, Xiao Fuseng tidak muncul berkali-kali. Dong Qingyan bersikeras untuk menyamakan masa magangnya dengan gurunya. Yang Kai hanya memanggilnya Xiao Lao.
Meskipun kedua wanita cantik itu tidak senang dengan sikap dan nada bicara Yang Kai pada hari itu, mereka memiliki pengendalian diri yang sangat baik dan tidak mempermalukannya. Mereka masih bertemu satu sama lain dengan senyuman setiap hari, mengurus seluruh kehidupan Yunyin Feng dan membayar dalam diam. Pada hari ini, Xiao Fuseng memanggil Yang Kai dan Dong Qingyan ke rumah. Dua orang berdiri di depan Xiao Lao. Yang Kai acuh tak acuh, tetapi Dong Qingyan agak terkendali. Xiao Fuseng dengan senyum tipis berkata, "Aku belum mengajarimu apapun akhir-akhir ini, tetapi aku mengamati karaktermu. Meskipun aku telah melihat hati dan pikiran orang untuk waktu yang lama, aku masih memiliki sedikit penglihatan. Yaner, kamu baik hati. Kamu berasal dari keluarga besar, tetapi kamu tidak memiliki sifat picik seperti wanita-wanita emas itu. Aku yakin kamu tidak akan melakukan kejahatan di masa depan. Jika kamu suka, aku dapat menjadikanmu sebagai murid." "Ya, aku akan melakukannya." Dong Qingyan segera menjawab, penuh kegembiraan. Xiao Fuseng mengangguk, lalu menatap Yang Kai. "Kamu berbeda. Meskipun kamu masih muda, kamu telah banyak menderita, dan temperamenmu jauh lebih dewasa daripada teman-temanmu. Kamu benar-benar seperti pedang. Kamu ganas dan seharusnya membunuh banyak orang. Namun, meskipun kamu kejam, kamu tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah." Yang Kai mengangguk diam-diam dan tidak membantah. "Kamu dan Yaner memiliki tujuan yang berbeda, jadi meskipun kualifikasimu lebih baik daripada Yaner, aku tidak akan memaksa orang lain ke dalam kesulitan. Kamu memiliki caramu sendiri untuk pergi, jadi aku tidak akan menerimamu sebagai murid, apalagi mewariskan keterampilan alkimia." "Guru," seru Dong Qingyan, berpikir bahwa dia akan mengusir orang-orang. Xiao Fuseng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Tetapi karena kamu telah lulus ujianku, itu juga takdir. Aku dapat mewariskan beberapa hal lain kepadamu. Kamu dapat tinggal di puncak awan tersembunyi bersama Yaner." "Terima kasih, Tetua Xiao." Yang Kai tidak bisa menahan napas lega. Jika Xiao Fuseng benar-benar ingin mengantarnya turun gunung, dia tidak punya jalan keluar. Sekarang dia mengatakan bahwa dia bisa tinggal di puncak awan yang tersembunyi. Tentu saja, dia merasa lega. Dengan cara ini, tidak ada beban psikologis. Ini adalah seperangkat keterampilan. Kalian berdua bisa melatihnya. Tapi ingat, kalian hanya bisa berlatih 1 jam sehari paling banyak. Yang Kai mengulurkan tangan untuk mengambil alih, dan Dong Qingyan 2 orang keluar dari rumah. Setengah hari kemudian, mereka mempelajari keterampilan dalam pamflet itu dan kembali ke rumah untuk berlatih. Tidak memiliki nama, dan rute larinya sangat aneh sehingga perlu menjalankan 108 meridian dalam tubuh pada saat yang sama. Jumlahnya luar biasa. Yang Kai belajar dengan iblis untuk waktu yang lama. Dengan pengetahuannya yang mendalam, dia tidak dapat memahami fungsi dari serangkaian keterampilan ini. Dia hanya tahu bahwa itu tidak berbahaya. Kehidupan Xiao pendek. Sekarang dia akhirnya menerima Dong Qingyan sebagai muridnya. Secara alami, tidak mungkin untuk menyakitinya. Dengan mengingat hal ini, Yang Kai duduk di tempat tidur dengan lutut bersilang, mengatur napasnya dan mulai berlatih keterampilan yang tidak diketahui ini. Selama bulan ini, Yang Kai memiliki waktu luang yang langka. Dia bangun di pagi hari setiap hari, menghadap matahari terbit, berlatih keterampilan tinju dan kaki Aogu Jin Sen Jue, dan kemudian dia berlatih keterampilan yang tidak diketahui selama 1 jam. Yang Kai pergi untuk menanyakan tentang Dan Seng Feng berkali-kali, tetapi tanpa alasan dan dalih yang tepat, dia sering diusir sebelum dia mendekat, membuatnya bingung. 2 wanita cantik di Yunyin Feng juga sangat baik kepada Yang Kai. Mereka memasak beberapa makanan obat setiap hari untuk dia dan Dong Qingyan makan. Hubungan Dong Qingyan dengan 2 wanita cantik telah meningkat pesat. Bagaimanapun, mereka adalah wanita, dan mudah untuk saling menghubungi. Setelah berlatih keras selama sebulan, kekuatan Yang Kai sendiri tidak banyak meningkat. Keterampilan yang tidak diketahui tidak meningkatkan vitalitas dan tidak memiliki efek magis. Namun, memang benar bahwa seperti yang dikatakan Master Xiao, sudah cukup untuk melatih keterampilan ini paling lama 1 jam sehari. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, seluruh tubuh Yang Kai akan mendidih seperti air mendidih yang sangat menyakitkan. Suatu hari setelah sebulan, ketika Yang Kai dan Dong Qingyan selesai sarapan, 2 wanita cantik menyerahkan 2 keranjang obat sambil tersenyum. "Bibi Siang, apa yang akan kamu lakukan?" Dong Qingyan mengambil keranjang obat dengan wajah bingung dan memberikannya kepada Yang Kai. Xiang Yi berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya punya tugas untuk diserahkan kepada kalian berdua." "Ya," Dong Qingyan sangat senang.
Selama ini, dia hanya berlatih, dan Xiao Fuseng belum mengajarinya sedikit pun ilmu alkimia, yang membuatnya cukup tertekan. Demi mempelajari ilmu alkimia, dia bergabung dengan puncak awan yang tersembunyi. Namun, sekarang dia bahkan belum melihat bayangan pil itu. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Sekarang ketika dia mendengar bahwa tuannya memiliki tugas untuk dirinya sendiri, dia tidak sabar untuk melakukannya dengan baik, kemudian dia mengambil kesempatan untuk mengajukan persyaratannya sendiri untuk mempelajari ilmu alkimia. Tugas apa? Yang Kai bertanya dengan ringan. Tuan memintamu untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Bibi Siang tersenyum dan menyebutkan nama tanaman obat yang akan dikumpulkan, lalu menceritakan secara rinci tentang kebiasaan dan bentuknya. Yang Kai dan Dong Qingyan diam-diam menuliskannya dan berangkat dengan keranjang obat di punggung mereka.